Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan tenaga honorer ya, atau tenaga non ASN. Yang mana teman-teman di sini nanti kita akan membahas ya. Di sini ternyata sudah ada surat edaran resmi terkait dengan update atau pemutakhiran data untuk tenaga honorer ataupun non ASN. Mungkin teman-teman masih ingat ya bahwa di tahun 2022 kemarin ya ada namanya pendataan untuk non ASN atau tenaga honorer. Yang mana mungkin teman-teman juga semuanya ya mungkin sudah mendownload ya cetak bukti untuk bukti pendataan di tenaga non ASN tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas teman-teman ya, ternyata di tanggal 28 Maret 2024 di sini ada pemutakhiran data tenaga non ASN. Nanti kita akan bahas data apa yang perlu diupdate, terus berkas-berkasnya apa sih yang perlu disiapkan, dan yang terpenting kapan sih jadwal untuk update data tenaga non ASN atau honorer. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalau juga baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk pendataan non ASN. Memang saat ini sudah selesai ya. Nah, kalau kita lihat di 31 Desember 2022 kemarin ya sudah selesai untuk pendataan non ASN. Tentunya pendataan non ASN ini harus ada kriteria dan syaratnya ya, sesuai yang sudah ada terkait dengan edaran mengenai pendataan non ASN. Dan di akhir kegiatan teman-teman di pendataan non ASN ya itu ada bukti untuk cetak bahwa teman-teman sudah masuk di pendataan non ASN. Nah, mungkin sedikit kita bahas ya. Kemarin untuk finalisasi ya ada di 31 Oktober 2022. Ini untuk kita ingatkan sedikit kembali ya. Terus berikutnya ada juga finalisasi ya untuk dari instansinya. Nah, ini kalau kita lihat untuk pendataan ini belum ada lagi. Nah, tetapi di sini teman-teman, kalau kita lihat ya ternyata di Kementerian Agama, nah ini sudah ada informasi ya mengenai pemutakhiran data tenaga non ASN. Yang kalau kita lihat teman-teman kemarin sudah dijelaskan Pak Menpan RB ya bahwa memang tenaga honorer ini nanti akan dilakukan pendataan ulang ya. Dilakukan pendataan ulang sehingga yang memenuhi syarat ya yang kemarin sudah sesuai dengan edaran tentunya nanti akan dilakukan update data. Nah, kita akan lihat teman-teman isi dari edarannya itu seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di edaran ini ya. Nah, ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini per tanggal 28 Maret ini mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemutakhiran data tenaga non ASN di Kementerian Agama ya. Nanti bagaimana dengan di kementerian lain ya, kita nanti akan tunggu edaran resminya ya. Nanti kita akan update di video ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang apakah surat ini asli apa enggak sih ya dari Kementerian Agama, teman-teman nanti bisa cek di sini ya di tte.kemenek.go.id. Teman-teman bisa masukkan kodenya ya, di bawah sini ada kode ya. Nah, di sini ada token ya atau kode ya. Nanti di sini tinggal dimasukkan saja, nanti bisa dicek bahwa surat ini resmi apa enggak. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini memang resmi ya, nomornya P1112 ya. Kalau kita lihat di sini P1112. Terus di sini terkait dengan pemutakhiran data tenaga non ASN ke satuan kerja. Ini sudah resmi teman-teman ya. Nah, di sini informasinya kita akan lihat data apa yang perlu diupdate dan kapan sih kita akan mulai melakukan update data dan di mana aplikasi untuk melakukan update datanya. Di sini yang pertama surat edaran ini ditujukan ya untuk pimpinan satuan kerja di Kementerian Agama pusat maupun daerah. Nah, ini disampaikan ya dengan hormat berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pan RB ya Nomor B1511 ya tahun 2022. Mungkin kalau kita cek di sini mengenai apa sih, kita lihat ya di Mas Tio KDR ya. Di sini teman-teman masukkan aja suratnya B ya. B-1511. Nah, ini ya kalau kita lihat ada mungkin di sini ada surat edarannya. Nah, kita akan lihat teman-teman ada apa sih? Nah, ini. Nah, di sini ya mungkin ini ya yang dimaksud suratnya ya. Jadi mengenai
Oh bukan, ini terkait dengan tindak lanjut ya. Nah, ini terkait dengan tindak lanjut. Terus apa ini? Nah mungkin nanti teman-teman bisa cek aja di Mas Tio KDR ya. Nah mungkin terkait dengan apa sih mengenai aturan tadi ya, mengenai surat ini tadi. Nah kalau kita lihat di sini ya, nah, saat edaran ini kan terlalu banyak ya saat edarannya. Nah, kemarin memang dari Menpar RB itu banyak sekali ini ya. Nah ini dari berapa ini? Nah ini ya B51 tentang pendataan tenaga non ASN. Nah ini mungkin nanti teman-teman bisa dilihat ya, nah, terkait dengan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini nah, mungkin teman-teman nanti bisa cek suratnya di masdiokdr.com. Nah di sini teman-teman dan tanggal 30 September 2023 tentang tindak lanjut ya tenaga non ASN. Nah, ini kami sampaikan bahwa Kementerian Agama ini akan melakukan pemutakhiran data tenaga non ASN yang telah terdata di database BKN. Jadi hanya untuk yang di database BKN. Jadi yang sudah memiliki ini teman-teman ya, yang sudah memiliki bukti ini ya. Hari bukti tenaga bukti pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Jadi yang sudah punya bukti ini. Ya karena yang sudah terdaftar di database BKN tentunya harus ada bukti pendaftarannya. Nah, terus berikutnya dalam rangka pendataan non ASN selanjutnya kami sampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, pemutakhiran data tenaga non ASN ini dimaksudkan untuk memperbarui data tenaga non ASN. Nah, apa saja data yang perlu diperbarui? Nah, ini seperti pendidikan terakhir ya. Jadi kemarin tahun ini ya, tahun ini kan ada informasi untuk tendik ya atau tenaga kependidikan ya, misalkan di tata usaha, di tenaga administrasi. Itu kemarin disampaikan di Menpan RB ya, mungkin teman-teman nanti bisa cek suratnya ya. Nah, itu ada pendidikan terakhir ya, yang mana memang untuk tahun ini dialokasikan minimal SD sederajat. Jadi bisa mengikuti ASN, tetapi nanti ranahnya di P3K. Ya, selain pendidikan terakhir, riwayat pekerjaan dan atau data lainnya yang diperlukan. Dan ini tentunya penting ya teman-teman ya. Jadi apakah masih bekerja saat ini di instansinya atau tidak? Nah, pendidikan terakhirnya itu apa? Mungkin ada yang lupa tidak menyebutkan dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua ini ada jadwalnya ya. Jadi pelaksanaan pemutakhiran data ini dilaksanakan melalui sistem aplikasi ya, sistem aplikasi yang telah disediakan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Ini mulai tanggal 1 sampai dengan 5 April 2024. Jadi nanti teman-teman siap-siap ya. Jadi siap-siap di 1 sampai 5 April. Nah, ini ada pemutakhiran data. Nah, terus berikutnya di poin 3, tenaga non ASN yang telah terdata pada database BKN ini memperbarui dan mengunggah dokumen yang diperlukan secara mandiri yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPJTM. Ini bermaterai 10.000 yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya di poin 4, jika data yang disampaikan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas tidak sesuai, maka yang bersangkutan bersedia ya mempertanggungjawabkan dan diproses secara hukum. Di poin 5, pimpinan satuan kerja menugaskan unit yang membidangi layanan kepegawaian untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemutakhiran data tersebut. Dan di poin terakhir, untuk yang teknis dapat berkoordinasi ya dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Nah, ini sehubungan dengan hal tersebut, saudara agar menyampaikan pelaksanaan pemutakhiran data tenaga non ASN yang telah terdata pada database BKN di lingkungan kerja saudara dan melaporkan hasilnya kepada Sekretariat Jenderal UP Kepala Biro Kepegawaian. Nah, ini kalau kita lihat di poin 3. Di poin 3 ini ada upload surat pertanggungjawaban mutlak ya atau SPJTM yang mana bermaterai 10.000. Nah, di sini sudah dilampirkan teman-teman ya. Di sini sudah dilampirkan terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tenaga non ASN di Kementerian Agama. Ini isinya seperti ini ya. Jadi ada nama, ada NIK, ada tanggal lahir ya, ada pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir diisi ya, misalkan S1 misalkan S1 pendidikan matematika misalkan atau S1 matematika ataupun SMA ya, seperti ini ya pendidikan terakhir. Terus satuan kerja, nah tentunya satuan kerja di mana saat ini teman-teman bekerja. Nah, di sini menyatakan bahwa saya sebagai tenaga non ASN bertanggung jawab atas kebenaran data yang saya pergunakan untuk pemutakhiran data non ASN Kementerian Agama telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.
Ini teman-teman ya, nanti di sini dikasih ya. Nah, ini tanggalnya kan sesuai tanggal mulai pendataan 1 sampai dengan 5 April 2024. Ya, mau pendataan siapa, dikasih nama terang, dikasih materai dan ditandatangani ya. Jangan lupa di-scan ya. Berikutnya adalah di-scan, nanti di-upload ya. Di mana? Di aplikasi. Nanti yang sudah disiapkan ya oleh ini ya, dari Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal. Oke, teman-teman ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana cara update datanya ya. Yang penting teman-teman siapkan dulu saja ya dari data yang perlu disiapkan. Nanti kita akan bahas untuk bagaimana cara update data tenaga non ASN yang sudah masuk di dalam database BKN. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin sedikit informasi kembali ya. Jadi untuk pendataan non ASN ya, nah, kemarin memang sudah ada juknisnya ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Nah, salah satunya ini adalah syarat-syaratnya ya. Nah, ini syarat-syaratnya berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN, nah, yang mendapat honorarium ya, dan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Ini diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 31 Desember 2021. Ini beberapa kriteria ya dalam pendataan tenaga non ASN di tahun 2022 kemarin. Atau mungkin teman-teman nanti seperti yang sudah kita sampaikan bisa cek di sini ya. Nah, di sini ada edarannya. Ya, di sini ada edarannya, yang mana kalau kita lihat teman-teman di edaran ini tentunya akan berbunyi syarat-syaratnya yang bisa masuk di tenaga non ASN itu siapa saja, ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek kembali untuk untuk surat edarannya. Terus untuk edaran ini teman-teman ya, mana tadi ya? Nah, ini untuk surat edaran ini teman-teman juga bisa download ya, seperti biasa teman-teman masukkan aja mastiokadr.com ya. Di sini sudah ada surat edarannya. Nah, ini surat edaran update atau pemutaran data tenaga honorer non ASN di Kementerian Agama tahun 2024. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengupdate-nya dan juga bagaimana dengan kementerian lain ya. Nah, atau mungkin nanti dengan misalkan di Kemendikbud ya, atau mungkin di kementerian lain, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.